Kalau zaman sekarang punya mobil mungkin sudah hal yang biasa-biasa saja, tapi bagaimana dengan zaman dulu ketika mobil pertama kali dikenal, bahkan pertama kali dikenal di Indonesia. Nah, siapa orang yang pertama kali memakai atau membeli mobil? Ya, ya memang ya, mobil saat ini menjadi salah satu alat transportasi yang paling populer dan mengacu dari data Polri nih kawan ya. Saat ini sudah terdapat 160 juta mobil tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini tentu lumayan fantastis ya, karena kalau kita hitung-hitung lagi selisihnya dengan jumlah penduduk Indonesia atau populasi Indonesia, ini nampaknya selisihnya cuma 100 juta ya. Wah, berarti sudah lebih dari 50% warga Indonesia ini memiliki mobil. Nah, tapi siapa pemilik mobil pertama di Indonesia? Nah, ini dia. Sejarah mencatat orang Indonesia yang pertama kali memiliki mobil adalah siapa? Ada yang mau menebak? Iya, tebakan Anda tidak salah. Beliau adalah Pakubuwono ke-10. Ya, Pakubuwono ke-10. Ini naik tahta pada tanggal 30 Maret tahun 1893 ketika Keraton Surakarta sedang saat itu bergelimang harta. Nah, menurut Pakubuwono ke-12 dan juga A. Mutoliin dalam buku Keraton Surakarta yang terbit pada tahun 2004, kekayaan itu diperoleh karena kepemilikan pabrik gula yang dibangun penguasa sebelumnya ini sudah membuahkan hasil. Kalau tidak salah pabrik gula ini dibangun oleh Mangkunegaran ya, kalau tidak saya. Ya kalau saya salah nggak apa-apa sih. Nanti dibenerin ya. Nah seluruhnya ini berhasil memasok ribuan ton gula ke pasaran. Bahkan pada waktu itu bisnis gula cukup menjanjikan karena pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu ya, ataupun VOC sudah berakhir ya kalau tahun 1800-an. Nah, Hindia Belanda ini banyak sekali membutuhkan gula untuk keperluan-keperluan di sana, dikirim ke beberapa negara, terutama di negara-negara Eropa. Nah, keberadaan ini meramaikan industri gula di Hindia Belanda yang saat itu dirajai oleh pedagang-pedagang Tionghoa seperti Oei Tiong Ham. Nah, Pakubuwono ke-10 ini mendapatkan durian runtuh dan dia adalah orang yang paling mencicipi manisnya keuntungan perdagangan gula pada saat itu sehingga dapat hidup bermewah-mewahan. Nah, gaya hidup mewah inilah yang kemudian tercermin pada tingkah lakunya. Ya, tidak lama berselang setelah naik tahta, Pakubuwono ke-10 ini menghubungi John C. Potter, seorang Inggris yang bekerja sebagai teknisi di Surabaya. Nah, Potter ini adalah orang pertama yang memiliki sepeda motor di Hindia Belanda di Indonesia ya sejak tahun 1893. Keren ya. Sepeda motor pertama yang ada di Indonesia ada pada tahun 1893. Siapa pemiliknya? Dia adalah Potter. Nah, bukan Harry Potter, tapi John C. Potter. Nah, rupanya Raja Surakarta ini ingin memiliki kuda besi tersebut. Ingin punya motor juga serupa yang dimiliki oleh Potter. Dia terpukau dengan kendaraan bermesin yang sudah dikembangkan orang Eropa sebelumnya. Dan menurutnya memiliki kendaraan itu dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan kereta kuda ataupun pedati. Nah dari sinilah Pakubuwono ke-10 meminta Potter mengurusi pembelian kendaraan bermesin dari Eropa. Potter kemudian meneruskan hal itu kepada perusahaan Throttle & Co di Surabaya. Dan ini dia sayangnya yang diminta oleh raja bukan motor tetapi mobil. Ya, pembelian mobil ini menjadi impor mobil pertama dan menjadi mobil pertama yang ada di Indonesia. Itulah yang kemudian ditulis oleh James Luhulima dalam sejarah mobil dan kisah kehadiran mobil di negeri ini. Nah, pada tahun 1894 mobil bermerek Benz Victoria yang menggendong mesin 2000 cc sampailah di halaman Kesultanan Surakarta. Harganya 10.000 gulden dan keberadaan mobil tersebut
ini adalah mobil pertama di Hindia Belanda ini secara tidak langsung mengubah paradigma kekayaan. Jika sebelumnya kaya adalah memiliki kereta kuda, maka sejak itu mobil menjadi simbol kekayaan. Ya, kepemilikan mobil oleh penguasa Surakarta menjadi kabar menghebohkan pada saat itu. Kenapa? Karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Ratu Belanda pun dikabarkan saat itu belum memiliki mobil. Gila ya. Alias masih menggunakan kereta kuda sebagai sarana transportasi. Keren kan? Nah, sejak saat itulah orang-orang Eropa di Hindia Belanda tidak mau kalah. Pembelian mobil pelan-pelan meningkat tiap tahunnya dan ini yang terus meningkat karena mobil terbukti lebih ampuh dibandingkan kereta kuda. Dan seperti ditulis oleh J. Sternberg dalam Hindia Belanda 1930, mobil ini telah terbukti menjadi alat transportasi yang begitu penting, khususnya di area yang terkendala ketiadaan rel kereta ataupun di wilayah yang belum dibangun rel kereta dan kontrak antara tempat-tempat jauh itu bisa dijangkau menggunakan mobil. Ya, seperti dikatakan oleh Sternberg dalam bukunya, pada tahun 1928 saja ini mobil di Indonesia sudah tercatat ada 40.150 ya 40.000 ini gimana nih? 40.154 mobil. Kemudian 10.505 motor dan 3.756 truk serta 2.545 bus. Bahkan sejak tahun 1927 terdapat pabrik perakitan mobil di Tanjung Priuk, Batavia. Nah, siapakah itu? Kemarin saya sudah pernah membahas soal itu deh kayaknya. Oh, bukan ya, itu sepatu bata.